semuanya, mari pada saat ini kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bila roh Allah ada di dalamku. Amin. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Haleluya. Daripada saat ini kita mempunyai hati seperti Daud yang mau menari dan bernyanyi untuk Tuhan. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Mari pada saat ini kita masuk di dalam hadirat-Nya Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Haleluya Lord Jesus. Haleluya Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, oh ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, oh ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, oh itulah karya-Mu. Engkau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya.
Shalom semua, selamat bertemu kembali dalam sharing firman Tuhan pada hari ini. Saya akan membawa sharing firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1, dan saya akan baca firman Tuhan ini untuk kita semua. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Tema firman Tuhan yang akan saya bawa pada hari ini adalah jadilah orang Kristen yang kuat. Mengapa orang Kristen harus menjadi kuat? Karena ada banyak orang Kristen yang tidak kuat di hadapan Tuhan. Mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang kuat? Yang pertama, karena banyak kesulitan dan tantangan yang sedang kita hadapi. Banyak masalah, tantangan, banyak cobaan, bahkan godaan yang datang. Banyak masalah yang timbul. Sebab itu kita harus kuat agar kita tidak mudah lemah dan jatuh di dalam pencobaan. Sebab itu kita harus kuat di dalam Tuhan. Mengapa kita sebagai orang Kristen harus kuat di hadapan Tuhan? Karena bila kita kuat, kita dapat membantu orang lain yang lemah. Bagaimana kita dapat membantu yang lemah kalau kita sendiri lemah? Sebab itu sebagai orang Kristen kita harus kuat supaya kita dapat membantu mereka yang lemah. Sebab itu kita perlu kuat di hadapan Tuhan. Kita harus punya semangat yang kental, penuh antusias, bahkan tetap bersemangat di hadapan Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang kuat adalah karena kita punya pengharapan dari Allah Bapa di sorga. Karena kita akan ikut memerintah bersama Bapa di sorga. Karena ada pahala yang dan mahkota yang sedang menanti kita. Dan yang keempat, mengapa orang Kristen harus kuat? Karena bila kita kuat, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Seperti seorang ayah kepada seorang anaknya, bila anak tersebut menyenangkan hati bapaknya, maka hati Bapak itu akan senang terhadap anak tersebut. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, bila kita menyenangkan hati Bapak kita, maka hati Bapak akan senang terhadap kita. Maka firman Tuhan katakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan kuberikan kepadamu. Sebab itu kita harus kuat, apalagi dalam hari-hari yang sedang kita hadapi ini. Banyak hal-hal yang baru timbul di dalam hidup kita. Sebab itu kita harus senantiasa kuat, senantiasa punya komitmen yang tinggi, komitmen yang lebih lagi di hadapan Tuhan. Jangan kita bersandar kepada kekuatan kita sendiri, tetapi mari kita bersandar kepada Tuhan. Kita kembali selalu merenungkan firman Tuhan, selalu mengoreksi hidup kita di hadapan Tuhan agar kita tetap kuat, supaya kita tidak mudah terpadaya atau terpengaruh dengan hal-hal dunia. Sebab itu kita harus kuat di hadapan Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kita mereka yang lama bisa dikuatkan melihat kehidupan kita yang berbeda karena apa? Karena kehidupan kita tidak seperti orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Sebab itu, mari kita tetap kuat di hadapan Tuhan, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kalau hari-hari ini kita dapat melewati di masa pandemik ini, meskipun banyak hal di sekeliling kita yang sungguh menakutkan, tetapi saat kita merenungkan firman Tuhan, saat kita kembali kepada kasih Tuhan, kita punya kemampuan, kita punya semangat, sehingga kita senantiasa rindu dan tidak mudah jatuh. Sebab itu
Mari kita tetap kuat dan tetap bersemangat, tetap antusias senantiasa dalam hidup kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang kita belajar bersama-sama dalam sharing firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.